Halo Sobat Nime, kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangka yang pergi ke tanah ras monster, dirinya pun diminta oleh Old Dragon untuk dapat meminjamkan Lirong untuk pergi bersamanya ke suatu tempat misterius yang baru-baru saja muncul dari portal dimensi. Ya, di sini Yangkai pun mengizinkan Lirong pergi bersama mereka, hanya saja ia harus ikut juga pergi bersama. Dan di dalam ekspedisi mereka saat ini, Yangkai pun ditemani oleh Lirong, Old Dragon, Old Ox, dan juga Chaidai. Dan mereka semua telah berada di ranah Saint. Hanya Yangkai yang ada di ranah Transcendent. Namun setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka pun dihadapi oleh tangga yang terus menanjak ke atas. Sedangkan di bawahnya ternyata berkumpul para jiwa-jiwa jahat. Di sini, Old Dragon ini meminta kepada Yangkai untuk tidak menggunakan kesadaran ilahi untuk memeriksa tempat ini. Karena terakhir kali ia melakukannya, jiwanya hampir aja tersedot ke dalam sana. Namun karena di hadapan mereka cuma ada tangga, lantas di sini mereka pun memutuskan untuk tetap melewatinya. Awalnya semua berjalan dengan lancar, hanya saja ketika berada di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja jiwa jahat itu pun mulai bergerak menyerang. Namun dengan ki yang dimiliki oleh para master, mereka pun berhasil membangun suatu barrier pelindung. Namun memang karena serangan para jiwa itu begitu masif, memaksa mereka semua pun harus keluar dari tempat ini dengan sangat cepat. Kalau tidak, ini akan sangat berbahaya. Dan benar saja, ketika barrier itu hancur dan di sini Yangkai berserta Lirong ingin kabur, tahu-tahu saja, dar, Yangkai pun terkena serangan jiwa yang membuatnya kini Yangkai kerasukan Jin Tomang. Sedangkan di dalam lautan jiwa Yangkai, ternyata para jiwa-jiwa tersesat itu pun lalu dicerot oleh mata Dajjal milik Yangkai. Dan ketika Yangkai kembali tersadar, ternyata para master sedang sibuk bertahan melindungi Yangkai dari serangan para jiwa-jiwa jahat itu. Di sini Yangkai pun juga tahu kalau mereka semua tidak dapat bertahan di tempat ini terlalu lama. Ia meminta kepada mereka semua untuk segera bergerak, membuat Old Dragon itu pun melepaskan kinya yang mulai membakar sebagian para jiwa-jiwa jahat itu. Hingga pada akhirnya mereka semua pun akhirnya sampai ke ujung anak tangga. Namun karena mereka cukup kelelahan dengan serangan jiwa-jiwa itu, di sini mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hanya saja di sela-sela beristirahat, Old Ox dan juga Old Dragon itu pun berbisik-bisik. Dan itu pun membuat Yangkai bertanya, "Ada apa senior? Apakah para senior ini curiga tubuhku telah diambil alih oleh para jiwa jahat itu?" Ya, hal itu pun dibenarkannya, tapi melihat cara bicara Yangkai yang seperti ini, Doi pun yakin sepertinya jiwa itu belum dapat mengambil alih tubuh Yangkai. Tapi di sini Old Dragon ini pun tidak yakin 100% karena ia sangat waspada, dan ia pun meminta Yangkai untuk membuktikan kalau dirinya belum diambil alih oleh jiwa-jiwa jahat itu. Jika tidak, maka terpaksa ia harus menyegel kekuatan Yangkai. Tapi di sini Lirong pun menolaknya. Ia yakin tidak akan salah dengan orang yang ia layani, dan ia dapat menjamin itu semua. Karena di sini Lirong dapat menjaminnya, kedua master tua itu pun memutuskan untuk percaya, karena Lirong juga seorang master yang ada di ranah Saint. Namun mereka yang melanjutkan perjalanan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Lirong, karena kini tubuhnya pun mulai mengalirkan energi yang begitu padat, dan ternyata saat ini Lirong menunjukkan tanda-tanda akan melakukan penerobosan. Dan benar saja, kini Lirong pun melakukan ritual penerobosan kultivasi. Dan itu pun membutuhkan waktu memang cukup lama, karena ia akan naik ke ranah Saint tingkat 3, puncak dari kultivasi seorang master yang ada di dunia Tongshuang ini. Setelah beberapa saat, kini Lirong pun berkata kepada Yangkai, "Tuan, aku telah menerobos ke ranah Saint tingkat 3. Ujar gadis pink ini kepada Yangkai selepas ia melakukan penerobosan. "Ya, tidak sia-sia aku membawamu ke tempat ini," ujar dari Yangkai. Yang membuat kini Lirong pun setara dengan dua orang master tua itu yang ada di dalam kultivasi, karena mereka sama-sama berada di ranah Saint tingkat 3. Dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Hanya saja setelah beberapa saat mereka berjalan, di sini para master pun mulai curiga kalau ternyata sepertinya mereka ini hanya berputar-putar di tempat ini. Dan di sini Old Dragon pun bertanya kepada kelompoknya untuk berpikir bagaimana caranya agar dapat pergi dari tempat ini. Kalau kau saja yang membawa kami tidak tahu, apalagi kami," ujar Old Ox itu. Mendengar itu membuat Old Dragon ini kesal, seolah-olah Old Ox itu menyalahkan dirinya yang telah membawa mereka semua tersesat di tempat ini. Di sini Yangkai pun berujar untuk tenang. Daripada kita harus ribut, lebih baik kita berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari tempat ini. Di sini Lirong pun menduga sepertinya ini adalah suatu susunan formasi pengacau. Di tempat ini juga digunakan untuk menjebak orang-orang yang datang dari luar ke tempat ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Old Dragon ini. Ia menduga kalau ini semua ada hubungannya dengan Tuan Great Demon God, karena hanya dirinya lah yang dapat melakukan ini semua.
Lantas di sini karena mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, di sini Chaide pun berpikir apakah mereka harus berpencar untuk mencari jalan keluar. Tapi di situ langsung dibantah oleh Yang Kai. Ia takut kalau mereka berpencar itu hanya akan menambah kekacauan. Bagaimana kalau nanti malah mereka terpisah dan tidak dapat bertemu lagi. Namun di sela-sela itu semua, tiba-tiba Yang Kai pun mendengar suatu pesan dari pohon ilahi yang membuat Yang Kai pun memutuskan untuk coba mendengar pesan apa yang ingin disampaikan oleh pohon itu. Pohon ilahi pun mengatakan kalau ada sesuatu yang bergejolak di dalam sana. Dan Yang Kai pun menduga apakah batu-batu ini? Tidak, bukan batu itu, tapi benda yang bercahaya itu. Dan ternyata benda itu adalah istana surgawi milik Bendahara Meng. Di sini Yang Kai pun menduga sepertinya Bendahara Meng ada di dekat mereka. Di sini Yang Kai pun juga berpikir kalau tempat ini sepertinya tidak jauh dari Tanah Suci. Dan tujuan Bendahara Meng datang ke Tanah Suci sepertinya memang ada hubungan dengan tempat ini. Dan ketika Yang Kai kembali sadar ke dalam tubuh fisiknya, Doi pun langsung mengeluarkan istana surgawi miliknya. Melihat benda itu lebih detail membuat Old Dragon itu pun paham sepertinya benda itu pernah ia lihat sebelumnya. Apa? Jangan-jangan ini adalah istana surgawi? Tanya Pak Tua itu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai yang membuat All Ox itu pun bertanya, apakah artefak itu benar-benar mengejutkan? Ya, artefak ini sangatlah mengesankan dan pemilik aslinya adalah seorang master yang sangat kuat dari ras manusia, yaitu Meng Hu. Mendengar nama itu sepertinya aku tidak asing, ujar All Ox itu. Ya, Meng Hu adalah seorang master manusia yang telah bertarung dengan leluhur dari ras monster, yaitu Flood Dragon. Namun sayangnya Flood Dragon harus mati di tangan Meng Hu. Karena memang kekuatan Meng Hu itu sangatlah kuat. Ia merupakan master yang sangat-sangat kuat, di mana ia adalah pria yang sangat luar biasa, tinggi dan juga tampan, serta kekuatannya yang tiada banding. Namun berbeda dengan di mata Yang Kai. Karena bagi Yang Kai, Meng Hu hanyalah orang tua yang mesum dan juga pelit. Old Dragon juga bertanya dari mana Yang Kai mendapatkan benda ini. Jika aku mengatakan kalau orang itu memberikannya langsung kepada diriku, apakah kau akan percaya? Ujar Yang Kai. Apa? Mustahil, orang itu masih hidup. Orang itu telah mati ratusan tahun silam ketika ia bertarung dengan pimpinan dari ras iblis. Tidak, ia sungguh masih hidup, ujar dari Yang Kai. Lantas untuk memutuskan rasa penasarannya, di sini Yang Kai pun memutuskan untuk mengikuti kemana artefak itu bereaksi. Hingga pada akhirnya artefak itu pun mulai bergerak. Dan ternyata tujuan artefak itu menuju suatu pilar Tongshuan. Namun tak lama setelahnya mereka pun merasakan ada aroma darah yang bergerak mengarah kepada mereka. Dan tak membutuhkan waktu lama, kini muncullah lautan darah tepat di hadapan mereka. Dan untuk menahan gelombang itu, di sini Old Dragon pun memasang suatu barrier pelindung. Dan ia juga tahu kalau ini merupakan salah satu jebakan lainnya. Namun tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan ketika Chaide mengatakan, "Awas Master, awas!" Cerot! Para monster darah itu tiba-tiba saja dicerot. Namun dalam kondisi haus mempertahankan barrier sembari menyerang, membuat Old Dragon itu pun sempat terkena serangan yang membuat lengannya pun terbakar. Melihat itu Yang Kai pun sadar kalau ini sangat berbahaya. Master yang ada di ranah Saint tingkat 3 saja dapat terluka, apalagi dirinya yang merupakan seorang master yang ada di ranah Transcendent. Waduh, yang membuat Yang Kai pun meminta kepada mereka semua untuk segera kabur dari tempat ini. Namun karena mereka sudah terjebak dikelilingi oleh lautan darah, memaksa Old Dragon pun tidak memiliki pilihan lain. Lantas ia pun mengeluarkan seluruh ki miliknya dan mulai menerjang lautan darah itu dan berniat untuk mencoba menghancurkannya. Namun sayangnya hal itu tidak berguna sama sekali. Namun melihat monster darah yang tidak ada habisnya, di sini Yang Kai pun mencoba untuk membakarnya dengan menggunakan lautan pengetahuan terbakar miliknya, dan itu bekerja. Yang Kai pun juga akhirnya meminta kepada Old Dragon untuk menggunakan teknik apinya. Ya, dan itu pun berhasil. Hanya saja ini bukanlah solusi jangka panjang karena memang lautan darah ini makin banyak. Namun di sini Yang Kai pun baru tersadar dengan apa yang ia punya. Lantas Yang Kai pun langsung meminta kepada Lirong untuk memberikan batu esensi darah miliknya. Namun karena Yang Kai merasa sama-sama memiliki unsur darah, ketika Yang Kai mengalirkan ki-nya, tiba-tiba saja slup. Para monster darah itu pun lalu terserap. Bukan cuma monster darah saja, ternyata lautan darah juga terserap yang ada di sekitaran Yang Kai ke dalam batu esensi darah itu. Mendapatkan esensi darah dalam jumlah yang cukup besar membuat Yang Kai pun merasakan batu itu mulai berdetak layaknya sebuah jantung. Melihat Yang Kai memiliki batu esensi darah, membuat Old Dragon pun bertanya kepada Yang Kai apakah Yang Kai akan menjualnya. Karena ia tahu batu esensi darah ini merupakan produk dari Star Sky dan itu sungguh-sungguh langka. Tapi di sini Yang Kai pun enggan untuk menjual hartanya itu. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja istana surgawinya pun kembali bereaksi. Dan kali ini reaksinya sungguh berbeda, yang membuat Yang Kai pun sadar sepertinya Bendahara Meng sudah dekat dengan mereka.
Dan benar saja, di ujung jalan ternyata saat ini ada beberapa buah pilar yang saling melepaskan kekuatannya. Dan ternyata pilar itu membentuk suatu segel pengikat yang mengikat bendahara Meng. Dan di sebelah bendahara Meng ada juga seorang wanita muda. Namun tiba-tiba saja istana surgawi itu pun lalu melesat ke arah bendahara Meng dan masuk ke dalam tubuhnya, yang membentuk suatu barrier pelindung. Dan di ujung cakrawala muncullah seseorang. Dan orang itu adalah Yang Kai. Melihat ada Yang Kai di depan matanya membuat gadis cantik itu pun menangis dan ia lalu memeluk Yang Kai. Dan apakah kalian masih ingat dengan gadis ini? Ya, dia adalah Xialan. Waduh. Melihat kondisi bendahara Meng yang seperti ini membuat Yang Kai pun bertanya kepada Xia tentang apa yang terjadi. Dan di sini Xia pun mengatakan kalau mereka memasuki dunia misterius ras iblis ini dan tak sengaja mengaktifkan suatu jebakan yang membuatnya lalu pingsan, dan ketika ia bangun bendahara Meng telah tersegel di pilar itu. Baiklah, aku akan mengurus ini semua. Sekarang kau bisa beristirahat, ujar Yang Kai sembari meniduri gadis cantik ini. Membuatnya tidur. Waduh, meniduri nanti ada juga itu. Oke, lanjut. Sembari membawa Xia, Yang Kai pun juga mendapatkan pesan dari kesadaran ilahi bendahara Meng yang meminta Yang Kai untuk segera membawa Xia pergi ke tempat yang aman. Dengan begitu, maka ia dapat mati dengan tenang, ujar Pak Tua itu. Setelah menaruh Xia ke tempat yang aman, di sini Yang Kai pun mengatakan kepada para senior itu kalau pria yang tersegel itu adalah Meng Hu. Dan aku harap kalian semua tidak akan mencari masalah dengan dirinya yang saat ini. Aku harus membebaskannya, tapi aku tidak meminta bantuan kalian. Tapi setidaknya jangan ganggu aku melakukannya. Dan ketika Yang Kai ingin membebaskan bendahara Meng, tiba-tiba saja bendahara Meng pun menggelengkan kepalanya. Namun Yang Kai pun tidak mengindahkan peringatan itu dan tiba-tiba saja slap! Muncullah suatu tali yang mengikat dirinya, dan ternyata bukan cuma dirinya saja, tapi seluruhnya, baik Lirong, Caidi ataupun dua senior tua itu. Dalam kondisi terikat seperti ini, di sini Lirong pun meminta Yang Kai untuk segera melakukan transformasi. Dengan begitu, energi dan juga vitalitas milik Yang Kai tidak akan diserap berlebihan. Karena ternyata pilar itu menyerap vitalitas dan juga energi. Namun ketika Yang Kai melakukan transformasi, Yang Kai pun merasakan kalau benda ini tidak lagi dapat menyerap kekuatannya. Hanya saja ia masih tersegel juga. Namun tak lama setelahnya muncullah seseorang di ujung sana, dan itu adalah Tuan Great Demon God. Melihat kemunculannya, di sini Lirong pun terkejut, tapi di sini Yang Kai pun tahu kalau yang ada di depannya hanyalah kesadarannya saja yang tidak memiliki tubuh fisik. Hal itu pun dibenarkannya. Nah, sepertinya kau tahu banyak tentang diriku, dan kau memang layak menjadi penerus tubuh asliku. Tuan, apakah kau sungguh Great Demon God? Ujar Lirong. Ya, apakah kau penerus dari klanku? Ya, ujar Lirong. Di sini Yang Kai pun kembali berujar, karena kita memiliki hubungan yang seperti itu, bisakah kita duduk bersama-sama dan membahas ini semua? Bisakah kau melepaskanku dan juga teman-temanku? Bahkan pria tua yang datang sebelum diriku juga termasuk memiliki hubungan yang sangat spesial dengan diriku. Nah, kupikir ada salah paham di antara kita. Karena kau memiliki tubuh penerusku, bukan berarti kau memiliki hak untuk tawar-menawar dengan diriku. Asal kau tahu, bukan aku yang ingin menangkap mereka, tapi merekalah yang masuk ke dalam tempat yang seharusnya tidak mereka masuki. Karena tempat ini adalah dasar dari isi dunia ini. Mungkin masih terlalu awal bagimu untuk tahu tentang ini semua, tapi karena kau memiliki tengkorakku, suatu hari nanti kau pasti akan tahu dan memahami pentingnya tempat ini. Dan karena kau merupakan penerus dariku, aku akan membebaskan dirimu dan juga gadis iblis itu. Dan setelahnya kau bisa pergi dari tempat ini, tapi jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Tapi di sini Yang Kai pun enggan melakukan hal itu semua, yang membuatnya pun kembali tersiksa. Di sini Yang Kai pun juga berujar kalau ia harus membawa mereka semua yang ada di tempat ini kembali bersama dirinya. Bocah, jangan bertindak lancang seperti itu di hadapanku. Tidak, kau sebut kalau tempat ini sebagai 8 pilar Tongshuan. Tapi kami dalam perjalanan ke tempat ini, kami menemukan pilar-pilar lainnya. Yang berarti tempat ini adalah pusat dari susunan formasi dunia Tongshuan yang telah diatur oleh Tuan Great Demon God. Dan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klan Tuan Demon God itu sendiri. Yang Kai pun juga menambahkan, dalam perjalanan ke tempat ini ia menemukan banyak sekali jebakan yang artinya ia merasakan ini sangat-sangat aneh. Mendengar itu membuat si rambut api ini pun bingung tentang apa yang dimaksud oleh Yang Kai. Ya, di sini aku mengambil suatu kesimpulan kalau semua jebakan itu dipasang oleh Tuan Great Demon God untuk menghalau orang-orang datang ke tempat ini. Dalam arti lain, kau klon tidak memiliki hak dan juga tidak memiliki kekuatan untuk dapat melakukan semua yang ada di tempat ini. Hal itu tidak dikonfirmasi benar. Hanya saja si rambut api ini pun mengatakan kalau itu semua hanyalah spekulasi milik Yang Kai saja. Namun di sini Yang Kai pun yang bosan bertele-tele lantas doi pun melepaskan ki miliknya dan juga menghancurkan pengikat yang menjeratnya dan berencana untuk menghancurkan seluruh pilar-pilar itu. Nak, apakah kau serius akan menghancurkan tempat ini? Apakah kau tahu konsekuensinya jika kau menghancurkannya?
Tidak, karena yang ku tahu jika aku tidak menghancurkannya, maka aku tidak dapat menyelamatkan teman-temanku. Baiklah, kuharap ketika kau menghancurkan tempat ini, kau akan paham tujuan utama tempat ini dibangun, dan kuharap kau bisa menanggung akibatnya apa yang telah kau lakukan ini. Tapi di sini Yang Kai pun bodoh amat. Doi pun menghancurkan pilar-pilar yang ada di tempat ini, yang membuat klon si rambut api itu pun hanya dapat berujar, sepertinya dunia ini memang sudah terlalu lama disegel, dan sekarang waktunya untuk bersinar kembali. Mendengar itu membuat Yang Kai pun terdiam dan bertanya apa maksudnya itu, dan kenapa kau tidak menjelaskannya secara detail. Tidak nak, jika kau memiliki waktu maka datanglah ke Demon Capital. Di sana kau dapat memahami misteri di tempat ini. Setelahnya si rambut api pun lalu menghilang begitu saja. Selepas kepergian dari klon merah itu, di sini Yang Kai pun mulai menghancurkan pilar-pilar itu dan segera membawa mereka semua keluar dari tempat ini. Karena tak lama setelahnya, tiba-tiba saja pilar-pilar itu pun hancur dan terjadi suatu ledakan yang sangat besar di tempat itu. Dan beruntung sebelum portal itu tertutup, mereka semua pun sempat keluar dari dalam lorong waktu itu. Dan untuk mengobati pendahara Meng, di sini Yang Kai pun menggunakan batu esensi darah itu untuk meningkatkan vitalitas dan juga energi miliknya. Namun karena bendahara Meng memang super duper OP, ia menghabiskan seluruh energi yang ada di dalam batu itu. Hingga setengah jam kemudian, akhirnya bendahara Meng pun sadar dari pingsannya. Sedangkan untuk para master lainnya, mereka pun melakukan kultivasi untuk dapat menyembuhkan diri, ditambah pil tingkat sains yang diberikan oleh Yang Kai. Sedangkan untuk Xia, Doi ternyata berpura-pura tidur di hadapan Yang Kai. Melihat kemampuan Yang Kai yang sangat luar biasa, di sini Old Dragon pun bertanya kepada Yang Kai, berasal dari sekte manakah mereka berdua ini, dan juga gadis itu, karena memang memiliki kultivasi yang sangat mengerikan di usia yang sangat muda. Dan tolong jangan katakan kalau kalian berasal dari Soaring Heaven, karena mereka tidak memiliki kemampuan itu. Hehehe, ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Hanya saja Yang Kai masih memiliki satu orang senior lainnya yang tidak lebih buruk daripada kemampuannya. Aku jadi semakin penasaran dengan tempat asal kalian yang mampu membesarkan para monster sepertimu itu. Ya, jika ada kesempatan aku akan membawamu, ujar Yang Kai. Sini Old Dragon pun juga kembali bertanya kepada Yang Kai, siapakah pria berambut merah itu yang ia temui tadi itu? Hei, bukankah senior telah tahu? Apa? Jadi orang itu sungguh Tuan Great Demon God? Bagaimana bisa orang itu muncul di tempat itu, bahkan setelah kematiannya ribuan tahun silam? Old Dragon pun juga tidak habis pikir bagaimana bisa orang itu begitu kuat yang ada di ranah sains tingkat 3. Hei, di sini Yang Kai pun curiga kalau orang itu mungkin saja kekuatannya di atas di ranah sains tingkat 3. Apa? Apa maksudmu nak? Hehehe, 10 tahun lalu bahkan di duniaku asalnya tidak ada yang tahu kalau ranah transenden itu ada. Kami hanya tahu kalau ranah itu hanyalah ranah di atas Nation Shore, dan kami tidak tahu kalau ada ranah transenden apalagi ranah sains. Tapi di sini Yang Kai pun enggan membicarakan tempat asalnya karena Yang Kai tahu dirinya masih belum kuat untuk dapat melindungi tempat itu. Yang Kai pun mengalihkan pembicaraan dan meminta mereka untuk segera melakukan kultivasi saja. Setelahnya mereka pun melanjutkan kultivasinya, sedangkan Lirong, Doi pun juga tahu kalau Xia ini sepertinya pura-pura tidur. Dan Yang Kai pun tahu akan hal itu dan mengatakan nggak apa-apa, karena gadis ini memang seperti itu. Setelah 1 dekade ternyata kau tidak merubah kebiasaanmu itu, ujar Yang Kai di dalam hatinya. Setelah melakukan kultivasi di sini, Caidi pun melaporkan kalau mereka saat ini berada di jarak sekitar 2 bulan perjalanan menuju Tanah Suci. Mendengar itu bendahara Meng pun yang telah sadar Doi pun mengatakan kalau ini sungguh aneh karena terakhir kali ia masuk ke tempat itu di wilayah ras iblis. Aku pun tidak menduga kalau aku bakal diselamatkan oleh bocah bau seperti dirimu, ujar Pak Tua itu. Namun di sini bendahara Meng pun yang melihat ada Old Dragon dan juga Old Ox. Doi pun bertanya siapa mereka ini. Mereka ini adalah master dari ras monster dan mereka ini adalah temanku. Ras monster ya. Aku sepertinya tidak asing denganmu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ujar bendahara Meng kepada Old Dragon. Ya, 500 tahun lalu di hutan Beast, kau membunuh seniorku, ujar Old Dragon ini. Kau bawahan dari Blood Dragon itu. Asal kau tahu, aku tidak membunuhnya, hanya saja ia terluka dan mati setelah bertarung dengan diriku. Apa? Kau berani menghina seniorku? Melihat Old Dragon itu ngamuk, di sini Yang Kai pun mencoba untuk melerai. Baiklah, nak, kami akan pergi dulu dan jangan lupakan janjimu yang akan memberikan kami pil-pil tingkat sains. Cus. Kini 2 orang master itu pun lalu pergi meninggalkan Yang Kai. Bocah, bagaimana bisa kau memiliki hubungan dengan para monster-monster itu? Ini berkat ajaran dari bendahara Meng, ujar Yang Kai. Dasar bocah bau, jangan mencoba untuk memujiku. Kau kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan ini? Kau hanyalah bencana yang selalu berjalan untuk Xia. Memangnya Xia bakal aman jika bersamamu Pak Tua? Jawab Yang Kai. Kau sekarang berani menjawab kata-kataku ya? Sembari mencubit mukanya Yang Kai. Untuk gadis itu siapa? Ujar bendahara Meng. Dia adalah teman dari ras monsterku. Apa?
Senior, jika kau khawatir aku memiliki niat buruk kepada tuanku, kau tidak perlu khawatir karena klanku telah bersumpah setia kepada dirinya selama kami hidup. Tuan, kau bersedia memanggilnya Tuan? Hei bocah. Bendahara Meng pun mencubit Yang Kai. Ketika batu esensi darah itu dipegang oleh Yang Kai pun bertanya tentang level kultivasi apa yang dimiliki oleh Bendahara Meng. Kok bisa isinya habis semua seperti ini? Dan Bendahara Meng pun mengatakan kalau level kultivasi aslinya ada di ranah sains tingkat 3. Namun kekuatannya sebelumnya telah disegel. Namun melihat Yang Kai yang dapat mengikuti perkembangan dari kultivasi Xia yang berada di bawah pengawasannya, membuat Bendahara Meng pun yakin kalau bocah ini pasti telah berusaha sangat keras. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!